Sosok Tin Nam Loi itu merupakan salah seorang eks-pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang mati mengenaskan setelah diperkosa 7 orang pengungsi Vietnam. Ini sebenarnya dari pengungsinya itu campur gitu, jadi nggak hanya pengungsi Vietnam saja. Karena residual energi dari sosok Tin Nam Loi ini sering menampakkan diri. Memang benar, termasuk tadi beliau yang sudah dimakamkan di pemakaman yang tadi sudah kita bahas di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu bagi kita semuanya. Kali ini bersama saya Om Hao, kita kembali lagi dalam Konon Katanya. Dan untuk para sobat Javanika, ini kita akan mengelana ya, tidak hanya di tanah Jawa, tetapi juga kita akan coba melihat satu peristiwa sejarah yang pernah terjadi di luar Pulau Jawa. Dan kejadiannya ini tentu sangat familiar bagi teman-teman semuanya, yaitu tentang Pulau Galang, di mana pada dasawarsa di tahun 1970-an akhir hingga tahun 1990-an akhir dipakai untuk kamp pengungsian Vietnam, yang ketika itu sedang terjadi bergejolak ataupun berkecamuk perang Vietnam ataupun perang saudara yang terjadi di dataran semenanjung Vietnam. Lokasinya dari Pulau Galang itu sekitar 40-50 km itu dari pusat Pulau Batam. Nah, ini kenapa kita membahasnya sekarang agak melebar ya. Jadi nanti Sobat Javanika, ini tentunya kan kita akan coba mengekspor, itu coba akan kita kembangkan, itu nanti meliputi tentang wawasan Nusantara ataupun sejarah-sejarah budaya yang tidak hanya di tanah Jawa, tetapi juga di Nusantara ini. Dan nanti kita akan coba dulu membahas tentang pulau-pulau sebelah. Seperti kalau sekarang ini kan kita di sekitaran Pulau Andalas. Nanti juga ada Pulau Borneo, Celebes, kemudian ada Molucas, kemudian Nusa Tenggara, Bali, dan ini yang paling fenomenal. Nanti kita akan mencoba sampai ke Pulau Papua. Jadi dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau tentunya. Karena Nusantara sendiri sebenarnya kalau kita bahas itu luas banget. Kalau dalam kajian Kapita Selekta Sejarah Indonesia, itu sebenarnya Nusantara itu berasal ataupun mulai dari kepulauan yang ada di Madagaskar sampai dengan kepulauan Pasifik. Jadi bisa dibayangkan rentetannya itu sangat panjang. Tapi nanti coba akan kita kerucutkan, kita akan membahasnya di sekitaran Southeast Asia. Memang Pulau Galang itu menyimpan banyak misteri dan cerita. Salah satunya yang paling terkenal adalah dipakai untuk kamp Vietnam. Ini kita masuk ya. Yang pertama, kita lihat dulu itu dari kajian peristiwanya ataupun kejadiannya seperti apa. Pada masa Perang Dingin yang usai ataupun berakhirnya itu setelah Perang Dunia Kedua, dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu blok barat yang di situ ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan sekutunya, serta blok timur, di situ ada Rusia, Tiongkok, Yugoslavia dan sekutunya. Perang dingin yang tak lebih dari perebutan kuasa idealisme antara komunis dan kapitalis ini memaksa negara di dunia ketiga terpecah dan memicu terjadinya perang saudara. Jadi memang tentunya ada dampak dan efek ya ketika terbagi menjadi dunia pertama dan dunia ketiga. Ini memang secara gamblang itu nanti akan mempengaruhi keberadaan dari seperti halnya ada Jerman Timur, kemudian Jerman Barat, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Korea Utara, Korea Selatan. Dan sekarang itu kan sudah ini, satu-satunya yang masih negara terbelah itu Korea Utara, Korea Selatan. Vietnam sudah ada Vietnam, bukan Vietnam bersatu tapi Vietnam. Jerman sudah jadi satu, itu Kuba barang itu kan menjadi satu ini. Pada tahun 1955 perang Indochina kedua pecah, membagi Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara sekutu komunis dan juga Vietnam Selatan itu sekutu kapitalis. Perang yang berlangsung selama 20 tahun dan memakan korban ratusan ribu jiwa dari kedua belah pihak itu akhirnya berakhir pada tahun 1975 ketika Saigon jatuh di bawah pasukan Vietnam Utara. Jadi
Saigon waktu itu dengan Hanoi yang ada di utara. Kemudian Saigon yang kita kenal pada kali ini adalah namanya Ho Chi Minh City. Dari pendudukannya itu tentunya mengarah ke selatan. Kemudian banyak warga yang karena mengalami kemelut perang, ini yang mendasari itu kemudian mencari suaka atau satu perlindungan. Seperti beberapa sejarah dan peristiwa-peristiwa aktual yang baru-baru ini terjadi, itu pengungsi dari Afghanistan ataupun dari Myanmar. Yang mereka mencari suaka, itu beberapa kemudian lari sampai dengan ke Pulau Natal atau Christmas Island untuk mencari perlindungan. Nah, ini pun kasusnya sama. Jadi kalau kita melihat beberapa kajian-kajian tentang teori ilmu sejarah, kita lihat bahwasanya sejarah itu satu peristiwa yang sekali itu terjadi, tetapi polanya. Jadi pola ini terjadi ketika sekarang kita ketahui pengungsi-pengungsi dari Afghanistan yang ke Christmas Island. Nah, ini bedanya ke pulau yang ada di Kepulauan Riau. Yang hal ini tentunya akan memaksa ratusan ribu warga Vietnam Selatan yang waktu itu tidak ingin bergabung dan ingin mencari perlindungan ataupun suaka. Yang selamat itu mengungsi ke negara tetangga. Ada yang menaiki perahu dan terombang-ambing selama beberapa waktu di Laut Cina Selatan tanpa tahu tujuan pasti. Mereka pun mendapat julukan sebagai manusia perahu. Nah, ini julukan manusia perahu ini karena mereka selama berhari-hari itu terombang-ambing di laut lepas ya. Dan perahu-perahu yang dipakai itu tentunya tidak perahu yang dipakai untuk persiapan perjalanan untuk jarak jauh. Dan bisa dibayangkan dalam satu perahu yang maksimal penumpangnya itu 15 orang gitu. Itu bahkan bisa dinaiki sampai 30 atau bahkan lebih. Dan ada beberapa cerita itu yang mengisahkan, dan waktu itu juga saya sempat sewaktu mengunjungi museum Pulau Galang ini, saya melihat di dalam perahu itu sangat penuh sekali, dan ada beberapa itu perempuan dan anak-anak yang ada di situ. Dan dari beberapa informasi yang saya dapatkan, tentunya ketika bepergian itu bekal yang dibawa tidak sebanyak yang kita kira. Jadi tidak membawa bahan makanan ataupun minuman yang disiapkan. Dan kalau kita mencoba ya meminum air laut itu kan tentunya haus terus, sehingga muncul istilah manusia perahu ini yang dalam tanda kutip ya memunculkan satu istilah teman makan teman yang sebenarnya. Jadi terkadang para pengungsi itu yang dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi lapar, kemudian tidak kuat, kemudian meninggal, itu ada yang berinisiatif kemudian kanibalisme atau teman makan teman sebenarnya. Jadi ada beberapa yang dimakan di dalam kapal itu untuk tujuan survival ataupun tujuan menyelamatkan hidup masing-masing, sampai kemudian mereka terdampar di pulau-pulau yang bahkan tidak ada penghuninya waktu itu. Dan ini memang satu rujukan dari PBB waktu itu menuju Pulau Galang sebagai tujuan mereka untuk mengungsi ataupun untuk camp sementara. Nah, ini kita kemudian masuk ke bagian camp pengungsiannya. Setelah tadi kita bahas proses perjalanannya, ini kita bahas di campnya. Para warga Vietnam Selatan yang berhasil mencapai daratan tiba di beberapa negara, terutama negara-negara yang ada di kawasan Southeast Asia ataupun Asia Tenggara. Tentunya salah satunya adalah Indonesia. Mereka terpencar di beberapa pulau seperti di Kepulauan Natuna, Pulau Anambas, Pulau Bintan, Tanjung Pinang, dan juga Pulau Galang. Setelah pada tahun 1979 hingga 1996, sekitar 250.000 pengungsi Vietnam Selatan ini dikonsentrasikan pada kamp penampungan khusus sementara di Pulau Galang. Pada waktu itu, Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB, UNHCR, dan juga pemerintah Indonesia membangun sejumlah fasilitas umum di Pulau Galang guna menunjang kehidupan para pengungsi. Seperti di sini ada barak, tentunya ada barak, kemudian tempat untuk tinggal, pengungsian untuk tinggal, hospital ataupun rumah sakit yang waktu itu saya ke sana itu memang sangat-sangat terbengkalai. Tapi setelah COVID-19 masuk ke Indonesia dan ke Kepulauan Riau, rumah sakit ini kemudian dialihfungsikan untuk rumah sakit darurat COVID-19. Jadi diperbarui rumah sakitnya. Tempat ibadah meliputi beberapa multi ibadah yang ada di situ, seperti ada gereja yang saya temukan waktu itu, ada gereja, kemudian vihara, terus ada seperti kelenteng juga.
kemudian sekolah ataupun sarana edukasi, kemudian ada pasar hingga sarana hiburan seperti gedung bioskop. Nah ini tentunya begini, kalau kita melihat rumah sakit itu pasti kan untuk beberapa yang mereka ketika tiba itu dalam kondisi tidak sehat tapi selamat. Dan juga di rumah sakit itu sebenarnya ada satu yang unik. Ketika saya waktu itu dengan tim On The Spot Trans 7 mengunjungi salah satu rumah sakit dan ditunjukkan satu tempat yang itu lokasinya tidak jauh dari kamar jenazah. Tempat itu nggak terpikirkan. Tempat ini ternyata untuk menimbun ataupun menguburkan janin-janin. Nah jadi ceritanya di camp itu kan banyak keluarga-keluarga di situ, baik keluarga muda ataupun keluarga yang sudah memiliki momongan. Nah tentunya kalau dari keluarga itu kan ya tahu ya terjadi hubungan suami istri, kemudian istrinya hamil dan banyak yang tidak siap ternyata. Jadi banyaknya kasus-kasus aborsi. Selain itu juga terjadi banyaknya sexual harassment, pelecehan seksual. Nah ini nanti juga akan kita bahas. Jadi ada tentang pemerkosaan, kemudian perselingkuhan, yang di situ kemudian menimbulkan banyaknya kasus kehamilan yang tidak terkendali, sehingga memang dipikirkan waktu itu untuk pengungsi itu kalau sudah bawa sudah didata. Tapi kalau nanti terjadi seperti kasus kelahiran yang tidak terkendali kan tentunya akan menambah space di situ. Jadi ada beberapa yang kemudian inisiatif untuk menguburkan diri. Di lokasi kuburan janin itu sering didatangin orang untuk ditarik energi janinnya. Jadi kita ketahui untuk bayi ambar atau untuk bayi bajang. Dan waktu itu ketika saya ke sana itu didampingi oleh penjaga ataupun pengelola, bapak pengelola itu yang tahu benar lokasinya ini untuk apa seperti itu. Dan itu paling angker menurut saya itu kalau di sana ada 3 tempat. Jadi di depan museum, terus di pohon, nanti kan kita bahas namanya pohon gantung diri, terus rumah sakit itu, ada di rumah sakit itu. Termasuk rumah sakit itu untuk nampung ini, korban ataupun warga binaan ataupun pengungsi yang mengalami stres atau gangguan jiwa. Karena banyak banget yang mengalami gangguan jiwa. Seperti halnya mereka yang seutuh ya, sekeluarga, bapak, ibu, anaknya, itu datang ke situ, terus komplit, tapi di tengah jalan anaknya meninggal. Terus istrinya meninggal, stres. Terus mereka juga nggak mau dipulangkan ke negara asalnya, juga mengalami gangguan kejiwaan juga. Nah kalau kita bahas tadi tentang rumah sakit, terus banyaknya orang meninggal ya, itu di sini ada namanya pemakaman yang lokasinya di depan. Pemakaman Nha Trang, ada satu pemakaman yang ada di depan itu khusus untuk makam Vietnam. Dan ini unik juga, jadi saya di challenge waktu itu untuk nyari korban-korbannya itu di makamnya ini, maghrib lagi waktu itu. Jadi ada satu sosok yang terkenal itu nanti yang kita bahas itu seorang perempuan cantik yang waktu itu karena menjadi korban bunuh diri dan korban pemerkosaan karena digilir waktu itu, terus artis bunuh diri di pohon gantung diri itu dimakamkannya di sini. Dan sampai hari ini makamnya masih terawat. Masih sangat terawat gitu dan dikunjungi warga ataupun keluarganya bahkan dari Vietnam, dan masih di ada alunan doa-doa gitu untuk yang beragama Buddhis itu masih ada di situ. Kalau secara gambaran ya overall ini tadi kita lihat dari kajian sejarahnya, kalau secara retrospeksi memang yang saya temukan di situ banyaknya seperti orang-orang yang meninggal itu dalam kondisi masih penasaran dan juga tidak mau dipulangkan karena mereka masih traumatis dengan kondisi di tanah kelahirannya. Sebagai contoh waktu itu yang menurut kami ya waktu kita ke sana itu merasa gerantes gitu ataupun prihatin, itu ada satu keluarga di tahun 98 itu sebenarnya sudah wayai ataupun saatnya pulang ke Vietnam dibalikin. Tapi karena mereka itu katanya nggak mau, jadi intinya masih tetap ingin ada di sini gitu kan, ada traumatis dan mereka berpikir tanahnya ataupun rumahnya di Vietnam itu sudah nggak ada karena sudah dimusnahkan gitu. Akhirnya mereka karena sudah ngotot dipaksa nggak mau mengambil satu jerigen bensin dan berempat itu akhirnya mengikat diri. Jadi berempat itu mengikat diri dengan kayak selendang gitu diikat. Terus bapaknya itu nyiramin bensin ke ibunya, ke anaknya, kemudian mereka berempat gantung diri. Bakar diri. Konon menurut cerita dari warga sekitar, sosok penunggu kawasan camp tersebut sering menampakkan diri
Karena di kawasan kamp pengungsian memang sering terjadi peristiwa-peristiwa memiliki yang menimbulkan korban. Ya, jadi bahkan sampai hari ini tuh terkadang masih mendengarkan suara-suara orang bercakap-cakap, tapi dalam bahasa Vietnam. Dan dulu waktu itu ada dari acara Mr. Tukul jalan-jalan waktu itu, karena on the spot sama Mr. Tukul itu kreatifnya hampir sama. Itu sempat cerita ada yang sempat mediumisasi dan menggunakan bahasa Vietnam, tapi diterjemahkan oleh bapak yang menjaga di situ. Jadi memang ada satu saksi kunci yang waktu itu menjadi translator yang itu bisa menerjemahkan. Jadi mereka mengalami banyak hal, termasuk suara jeritan, minta tolong, nangis, atau terkadang seperti ada perempuan cantik berparas Vietnam yang sering melintas di situ. Terus kemudian ada satu camp yang itu kalau siang itu sudah hancur ataupun sudah lapuk gitu. Tapi katanya kalau malam lampunya masih nyala ataupun masih nampak ada satu aktivitas yang ada di dalam situ. Pengungsian ini pun terjadi banyak sekali peristiwa memilukan. Salah satunya angka bunuh diri yang cukup tinggi. Rata-rata mereka yang mengakhiri hidupnya di kamp lantaran depresi. Alasan lainnya yaitu sebagai pernyataan sikap untuk menentang kebijakan pemerintah untuk memulangkan mereka kembali ke Vietnam. Kalau kita bilang hampir 2 dasawarsa ya, hampir 20 tahun itu kan tentunya nggak waktu yang singkat. Dari kedatangannya mereka, kemudian di sini sudah nyaman, sudah adem ayem ya, sudah seneng, dikembalikan karena memang sudah dianggap oleh UNHCR itu sudah pas untuk kembali. Tapi mereka tetap ngotot ingin tinggal di Pulau Galang dengan status warga asing, dan ketika dikembalikan karena beberapa orang itu kan maaf ya secara keimanannya kurang, akhirnya mereka memilih untuk mengakhiri hidup, untuk bunuh diri. Ada pohon beringin tapi lebih sering disebut dengan pohon gantung diri. Kenapa disebut itu? Karena di pohon ini bahkan sampai sekarang itu terkadang menjadi spot untuk orang mengakhiri hidup dengan cara gantung diri, dengan cara melilitkan akar pohonnya itu di leher. Dan tidak jauh dari pohonnya itu dibangun seperti kuil kecil. Jadi kuil ini ternyata maknanya ketika tempat yang sudah dianggap sangat dark gitu ya, sangat gelap, sudah sering terjadi tragedi, traumatis, bunuh diri, pembunuhan atau apa itu, untuk netralisir tempat itu. Jadi di sini ada seperti kuil kecil, kemudian ada gerbang seperti apa ya kalau di Jepang itu yang ada gerbang-gerbangnya itu terus masuk. Dan banyak sekali yang melakukan bunuh diri di situ. Salah satunya dulu ada seorang artis dari Vietnam itu digagahi ceritanya, diperkosa sama beberapa orang. Itu ada salah satunya nggak aja dari Vietnam saja, ternyata dari Thailand sama dari Kamboja, ABK yang ditahan di situ gitu. Jadi termasuk yang dia itu tidak bisa pulang, ini kebalikannya. Ada yang dia tidak bisa pulang, depresi, mengakhiri hidup di situ. Nah, salah satu dari semuanya itu ada satu sosok yang namanya sosok Tin Nam Loi. Sosok Tin Nam Loi itu merupakan salah seorang eks-pengungsi Vietnam di Pulau Galang yang mati mengenaskan setelah diperkosa 7 orang pengungsi Vietnam. Ini sebenarnya dari pengungsinya itu campur gitu. Jadi nggak hanya pengungsi Vietnam saja. Jadi memang didominasi oleh pengungsi Vietnam, tapi ada juga dari Kamboja sama dari Thailand waktu itu yang melakukan pemerkosaan secara bergiliran itu. Kemalangan nasibnya itu akhirnya tak mampu ia pikul sendiri, dan ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamp pengungsian. Lantaran kisah tragisnya itu, konon residual energi dari sosok Tin Nam Loi kini sering menampakkan diri. Memang benar, termasuk tadi beliau yang sudah dimakamkan di pemakaman yang tadi sudah kita bahas di situ. Jadi kalau dalam pandangan saya sebenarnya sosok-sosok itu pun diserupai ya. Jadi sosok beliau ini juga kadang diserupai sosok seperti White Lady atau kuntilanak yang ada di situ. Dan kalau dilihat mukanya ya, kebanyakan orang Vietnam itu hampir sama. Jadi seperti orang-orang Indochina dan menggunakan baju tradisional itu. Memang waktu itu sempat saya mencoba berkomunikasi ya waktu itu. Dan ada satu sosok lagi itu yang hampir mirip, itu sama adiknya. Jadi sepasang kakak adik gitu, tapi perempuan semua. Itu yang korban gantung diri yang ada di situ. Terus ada satu lagi yang mencoba mengurungkan diri, meninggal. Jadi orang kemudian mengeneralisir itu sosoknya dari
Lawi tadi. Tapi sebenarnya ini kompleks kalau dilihat, banyak sekali yang melakukan seperti mengakhiri hidup karena depresi dan macam-macam. Nah, ini sebelum nanti kita akhiri, ini ada tugu yang tadi sudah saya ceritakan di awal, itu tugu Humanity Statue yang ditujukan itu untuk mengenang tragedi tersebut. Para warga yang bersimpati lantas membangun sebuah tugu peringatan yang dinamakan Humanity Statue. Nah, dari tugu ini sebenarnya menggambarkan satu peristiwa ataupun kejadian kemanusiaan ini jangan sampai terulang lagi, dan kita sebagai bangsa Indonesia mengulurkan tangan bantuan untuk membantu beberapa pengungsi dari negeri tetangga ini agar tidak semakin mengalami ditindas, kemudian juga semakin terpuruk. Dan bersama UNHCR waktu itu juga kita akhirnya memberikan satu pulau Galang untuk pengungsian mereka. Tapi perlu diperhatikan juga waktu itu memang Pulau Galang sendiri itu terpisah dari beberapa kepulauan-kepulauan yang ada di sebelahnya. Dan di Kepulauan Riau ini memang banyak sekali terdapat pulau-pulau kecil. Tapi atas ide dan jasa dari presiden kita yang ketiga, Bapak B.J. Habibie, itu beliau mencanangkan ataupun mencetuskan agar Pulau Batam itu semakin luas wilayahnya, karena jika digabungkan itu dengan pulau lain kan tentunya tidak mungkin. Tapi salah satu caranya dengan menghubungkan antar pulau itu dengan pembangunan jembatan-jembatan, sehingga antara Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang itu terhubung menjadi satu jembatan Barelang. Ada satu pengalaman unik waktu itu dari kru saya ya, yang dari Trans 7. Ketika kita pulang kan jam 12 malam, kita di situ syuting 2 hari. Nah, pas pulang itu melihat di Pulau Rempang itu kok ada orang-orang dengan baju kuning. Jadi baju kuning ataupun warna kuning emas itu adalah warna dari Kesultanan Melayu, khasnya. Nah, ketika paginya kita lewat mau syuting hari kedua, nggak ada ternyata lokasi itu. Ternyata cerita ataupun punya usut, lokasi yang kita lewati itu adalah kota gaib, yang khasnya di luar Jawa itu berbeda, jadi lebih gemerlap dengan lampunya dan nampak, uniknya itu nampak. Dan waktu itu diceritakan oleh warga sekitar, ternyata yang kita lewati itu memang seperti daerah Pujaseranya atau pusat jajanan serba ada, tapi untuk makhluk bunian gampangannya, yang nggak ada ininya itu loh mas, itu. Dan menggunakan baju serba kuning, dan kuning memang diangkat ataupun dimaknai sebagai warna Melayu, Kesultanan Melayu. Nah, ini tentunya dari kesemuanya konklusinya ya, bahwasanya dari satu peristiwa perperangan itu tentunya tidak akan meninggalkan satu pengalaman yang baik, tapi lebih banyak adalah traumatis, kemudian penderitaan, dan juga gangguan-gangguan secara psikis, dan juga diperparah ketika merusak beberapa monumen-monumen ataupun bangunan-bangunan bersejarah. Seperti kita ketahui ada Perang Dunia Pertama yang secara peristiwa aktual ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam yang terjadi pecahnya Yugoslavia, dan juga perang yang terjadi di Jerman. Dan peristiwa-peristiwa aktual yang sekarang kita ketahui adalah perang ataupun invasi yang terjadi di Rusia dengan Ukraina. Dan tentunya sudah banyak yang kita doakan, bahkan ketika saya ke Hiroshima waktu itu kita salam perdamaian. Perang Dunia Kedua yang diakhiri dengan dijatuhkan 2 bom atom di Hiroshima Nagasaki itu sudah mengakhiri, tapi secara faktanya sampai sekarang sudah terjadi. Jadi terlebih kita sebagai warga Indonesia, warga negara Indonesia, dan juga para penerus Nusantara yang terdiri dari banyak suku, bangsa, ras, dan agama, kita tetap harus Bhinneka Tunggal Ika, jangan sampai terjadi perang saudara seperti yang sudah terjadi baik di Vietnam, di Korea, ataupun di Yugoslavia tadi. Sehingga makna-makna dari perang ini kita maknai ataupun kita pelajari agar peristiwa seperti ini tidak terjadi kembali, untuk kesejahteraan dan keselamatan masyarakat umat yang ada di dunia, agar kita tetap senantiasa sejahtera, aman, adil, sentosa. Lengkap dari A sampai Z. Oke, sekian ulasan dari Konon Katanya yang membahas tentang kisah dari Kepulauan Riau. Semoga bermanfaat dan tentunya memberikan tambahan informasi untuk Sobat Javanika yang nanti insya Allah akan menjadi Sobat Nusantika. Nanti kan Sobat Javanika akan kita ajak lagi untuk berkeliling Nusantara, dan kita harapkan nanti teman-teman yang ada di pulau lainnya seperti di Pulau Andalas ataupun di Borneo ada kisah-kisah yang lain juga, dan nanti semoga kita dipertemukan untuk kita bergabung.
Oke, tonton terus tayangan di Kisah Tanah Jawa dan Konon Katanya. Semoga bermanfaat, memberikan wawasan tambahan ilmu dan juga referensi. Dan akhir kata, saya Om Hao mewakili dari tim Kisah Tanah Jawa mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komen dan masukan, serta senantiasa dapatkan pemberitahuan dari kami dengan menyalakan lonceng. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertugas semuanya, all crew dari tim Kisah Tanah Jawa, dan juga untuk Ray Digital yang sudah memberikan tempat untuk kita syuting pada kesempatan kali ini, dan tempatnya dingin ya. Terima kasih untuk Ray Digital. Kemudian untuk teman-teman Sobat Javanika yang sudah menonton dari awal hingga akhir, tentunya jangan lupa tinggalkan komen, like jika suka, share sebanyak mungkin, dan tentunya subscribe agar segera 3,5 juta subscriber dan kita ke negeri Belanda. Amin gitu. Agar tidak ketinggalan, nyalakan lonceng tentunya. Oke, akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Semangat Nusantara.